Shalom saudara yang terkasih, hari ini kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Saudara, mungkin kita pernah mendengar pepatah berikut ini. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Artinya di dalam satu komunitas, ketika terjadi perpecahan, maka akan runtuhlah komunitas tersebut, akan rusak. Dan bahkan mungkin akan mengakibatkan munculnya luka, sakit hati, dan juga kepahitan. Meskipun banyak orang yang sudah tahu konsekuensi buruknya, bukankah sering sekali kita mendengar baik komunitas yang besar ataupun kecil ada yang mengalami perpecahan, dan bahkan itu juga terjadi di kalangan orang Kristen sendiri. Nah saudara, mengapa bisa muncul perselisihan dan juga perpecahan? Ini diakibatkan karena ego masing-masing yang merasa diri paling benar. Masing-masing akhirnya membentuk golongannya sendiri dan juga meninggikan golongannya dengan merendahkan atau mengabaikan orang yang bukan dianggap termasuk di dalam golongannya. Bukankah orang-orang yang merasa diri paling benar itu sebenarnya adalah orang-orang yang sombong? Nah saudara, Paulus sangat marah dengan apa yang terjadi di dalam jemaat Korintus. Sampai-sampai Paulus itu harus memberikan nasihat yang keras disertai dengan kata demi nama Tuhan kita. Nah saudara, Paulus itu menantang jemaat Korintus, kalau mereka ini adalah orang-orang yang menghormati Tuhan, maka seharusnya mereka itu melepaskan ego dan juga kesombongan mereka, dan mereka harusnya mengutamakan kesatuan tubuh Kristus. Nah saudara, ketika mereka lebih mengutamakan ego, merasa diri paling benar, sebenarnya mereka sedang tidak menghargai Kristus dan juga tidak menghargai kesatuan tubuh Kristus. Karena itu Paulus ingatkan mereka untuk senantiasa seia sekata, erat bersatu, sehati sepikir. Nah saudara, ini bukan berarti mereka itu tidak boleh memiliki perbedaan pendapat gitu ya. Justru perbedaan pendapat itu sebenarnya adalah sesuatu yang baik, karena kita bisa saling mendengarkan, saling melengkapi, mendengarkan sudut pandang orang lain yang mungkin berbeda. Tetapi jangan sampai kita merasa diri kita yang paling benar sehingga kita tidak menerima perbedaan dan akhirnya mengorbankan kesatuan yang ada. Nah saudara, apa yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan hari ini? Jangan membiarkan ego dan kesombongan menguasai hidup kita, sehingga kita tidak menerima sesama. Perbedaan pendapat, perbedaan cara pandang, perbedaan cara pikir sebenarnya adalah hal yang sangat wajar. Namun orang-orang yang memiliki perbedaan pendapat, perbedaan cara pandang ini adalah orang-orang yang sebenarnya merupakan kawan seiman yang sudah ditebus oleh satu Yesus Kristus yang sama. Oleh karena itu, menghormati kesatuan tubuh Kristus itu adalah satu hal yang harus kita utamakan, dan itu yang harus kita kejar lebih daripada mempertahankan ego masing-masing. Nah saudara, jika hari ini ada di antara kita yang merasa diri paling benar, tidak mampu melihat sudut pandang yang berbeda dari punya orang lain, ingat, benih-benih perpecahan itu bisa muncul. Oleh karena itu, mari kita mohon Tuhan itu menguasai hati dan pikiran kita untuk kita bisa mengalahkan ego kita dan mengutamakan kesatuan tubuh Kristus, sehingga tidak ada perpecahan di dalam komunitas. Komunitas bisa menjadi komunitas yang memberikan berkat bagi orang lain dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong.